simpan dalam hati. Tiada sesuatu kan jadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Allah mengerti. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca kitab Mazmur ini, dari pasal pertama hingga pasal yang ke-13 ini berisi pergumulan-pergumulan yang dialami oleh pemazmur. Kitab Mazmur ini berisi tentang sebuah pergulatan hidup yang dialami dalam keseharian dari sang pemazmur. Sehingga saya simpulkan bahwa manusia itu tidak sepi dari yang namanya masalah. Benar nggak Bapak Ibu? Siapa nggak punya masalah saat ini? Saya percaya dan saya yakin bahwa saat-saat ini dalam situasi kita sekarang ini, begitu banyak orang yang menghadapi masalah, pergumulan hidup, tantangan hidup yang semakin hari tidak semakin berkurang. Kadang kita jujur bahwa hari demi hari persoalan kita kadang semakin bertambah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah yang dialami oleh pemazmur. Di dalam pasal yang ke-13 ini, dia berseru kepada Tuhan, "Berapa lama lagi Tuhan Engkau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan Kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi?" Itu sebuah seruan dari pemazmur karena dia mengalami begitu banyak pergumulan, mengalami kesesakan hidup, mengalami tekanan hidup, tetapi seolah-olah Tuhan tidak kunjung datang. Di mana Engkau Tuhan ketika aku dalam kesesakan? Yang harusnya secara manusia adalah ketika kita dalam kesesakan, maka Tuhan segera datang. Tapi apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang Allah pikirkan, dan kita harus memahami akan hal itu. Inilah yang dialami oleh pemazmur, sebuah pergumulan yang berat, tekanan yang berat, dan dia berseru kepada Tuhan, "Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi?" Saya percaya ini pun juga sama.
Jujur, kita sering sampaikan itu kepada Tuhan. Tuhan, udah berapa lama lagi ya? Berapa lama lagi aku harus menanggung penderitaan ini? Tuhan, berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini? Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Saya kira ini sebuah pertanyaan yang juga sama kita ajukan kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, di tengah-tengah pergumulan yang dialami oleh pemazmur, di mana begitu banyak orang-orang di sekitar pemazmur yang terus menekan dia, banyak orang-orang yang berbuat curang terhadap dia, banyak orang yang berbuat jahat kepada dia. Dia sudah berseru kepada Tuhan, tapi belum ada jawaban. Tuhan diam, Tuhan tidak memberikan firman-Nya, Tuhan tidak berkata sesuatu kepada pemazmur ini di tengah-tengah tekanannya. Apa yang menjadi reaksi pemazmur? Ini yang menjadi kita contoh di dalam hidup kita. Yang pertama adalah bahwa ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ya, sekalipun pemazmur tidak mendengar dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan, tetapi dia memiliki iman, keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan setia. Dia pribadi yang penuh dengan kasih dan setia. Dan yang kedua, pemazmur ini dia tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya itu juga ada di dalam diri kita. Ketika kita sedang dalam sebuah pergumulan yang berat, kita harus pandang Tuhan bahwa sekalipun Tuhan belum menjawab, sekalipun Tuhan belum memberikan tanda-tanda perubahan dengan kehidupan kita, tapi satu hal kita harus ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Jangan ragukan Dia. Dan yang berikutnya yang dilakukan oleh pemazmur adalah dia tetap percaya. Dia tidak ragu dengan kuasa Tuhan. Sehingga dalam ayat berikutnya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin.